Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Selamat datang kembali di kelas Bahasa Indonesia kelas 7. Sekarang kita memasuki semester 2. Materi yang akan kita bahas pada kali ini adalah puisi rakyat. Mari langsung aja kita simak materinya ya. Pengertian puisi rakyat. Puisi rakyat merupakan warisan budaya bangsa yang memiliki nilai-nilai dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Puisi ini merupakan jenis puisi lama, sehingga terikat dengan struktur dan ciri, baik dalam hal panjang dan pendeknya suku kata, tekanan suara, ataupun rima serta isi. Selanjutnya, jenis puisi rakyat. Terdapat beberapa jenis puisi rakyat, di antaranya pantun, gurindam, syair, mantra, seloka, karmina, dan talibun. Namun jenis yang akan kita bahas dalam awal semester 2 ini hanya 3, yaitu pantun, gurindam, dan syair. Yang pertama yaitu pantun. Pantun adalah puisi Melayu yang mengakar dan membudaya dalam masyarakat. Pantun dikenal dengan banyak nama di berbagai bahasa di Nusantara, yaitu tonton dari bahasa Tagalog, tuntun dari bahasa Jawa, pantun dari bahasa Toba yang memiliki arti kurang lebih sama, yaitu sesuatu ucapan yang teratur, arahan yang mendidik, dan bentuk kesantunan. Pantun tersebar hampir di seluruh Indonesia. Fungsi pantun di semua daerah Melayu, Sunda, Jawa, atau daerah lainnya sama, yaitu untuk mendidik sambil menghibur. Ciri-ciri pantun diantaranya, tiap bait terdiri atas 4 baris atau larik. Tiap baris terdiri dari atas 8 sampai 12 suku kata. Rima akhir setiap baris adalah A, B, A, B. Baris pertama dan kedua merupakan sampiran, sedangkan baris ketiga dan keempat merupakan isi. Nah, kita lihat contoh pantun berikut. Pantun pertama yaitu air surut memungut bayam, sayur diisi ke dalam kantung. Jangan diikuti tabiat ayam, bertelur sebiji, riuh sekampung. Ini merupakan pantun nasihat, karena jangan mengikuti tabiat ayam yang bertelur sebiji namun riuhnya sekampung. Nah, sekarang kita akan mencoba mengaplikasikan ciri-ciri pantun tersebut ke dalam contohnya. Ciri yang pertama tadi yaitu tiap bait terdiri atas 4 baris. Lalu, mana yang disebut bait? Nah, yang berkotak merah ini adalah bait, yaitu 1 bait. 1 bait terdiri dari 4 baris. Begitupun dengan pantun 2, pantun 3, dan pantun 4. 1 baitnya itu terdiri dari 4 baris. Nah, itu ciri pantun yang pertama. Ciri yang kedua yaitu tiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Apa itu suku kata? Suku kata adalah pemenggalan kata berdasarkan ucapan. Baik, kita ambil contohnya dari pantun yang ke-1. Mari kita hitung baris pertama berapa suku katanya. A 1, Ir 2, Su 3, Rut 4, Me 5, Mu 6, Ngut 7, Ba 8, dan Yam 9. Berarti suku kata baris pertama ada 9 suku kata. Dalam ciri pantun, suku katanya harus terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Dan baris pertama ini suku katanya ada 9, berarti memenuhi ya. Untuk baris selanjutnya bisa kalian hitung sendiri ya. Ciri selanjutnya,
rima akhir setiap baris adalah A, B, A, B. Artinya, baris pertama dan baris ketiga, rima akhirnya harus sama. Begitupun dengan baris kedua dan baris keempat, rima akhirnya harus sama. Air surut memungut bayam, rima akhirnya adalah M. Sayur diisi ke dalam kantung, rima akhirnya adalah G. Jangan diikuti tabiat ayam, rima akhirnya adalah M. Bertelur sebiji, riuh sekampung, rima akhirnya adalah G. Nah, itulah yang dimaksud dengan rima akhir setiap baris adalah A, B, A, B. Ciri selanjutnya yaitu baris pertama dan kedua merupakan sampiran, sedangkan baris ketiga dan keempat merupakan isi. Nah, itulah pengertian dan ciri dari puisi rakyat berupa pantun. Jenis puisi rakyat yang kedua yaitu gurindam. Gurindam adalah puisi lama yang berasal dari negeri India. Istilah gurindam berasal dari bahasa India, yaitu kirindam, berarti mula-mula atau perumpamaan. Gurindam syarat nilai agama dan moral, serta bagi orang terdahulu sangat penting hingga dijadikan norma dalam kehidupan. Ciri-ciri gurindam: terdiri atas 2 baris dalam 1 bait. Tiap baris memiliki jumlah kata sekitar 10-14 kata. Tiap baris memiliki rima sama atau bersajak AA, BB, CC, dan seterusnya. Merupakan satu kesatuan yang utuh. Baris pertama berisi soal, masalah, atau perjanjian. Baris kedua berisi jawaban, akibat dari masalah atau perjanjian pada baris pertama. Isi atau maksud gurindam terdapat pada baris kedua. Isi gurindam biasanya berupa nasihat, filosofi hidup, atau kata-kata mutiara. Nah, ini merupakan beberapa contoh dari gurindam. Contoh yang pertama, jika hendak mengenal orang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa. Kalau tadi pantun, 1 baitnya terdiri dari 4 baris, nah sedangkan untuk gurindam, 1 baitnya terdiri dari 2 baris. Memiliki rima yang sama atau bersajak AA, BB, CC, dan seterusnya. Artinya, jika rima akhir dari baris pertama adalah A, maka baris kedua pun harus A. Contoh lainnya yaitu, cahari olehmu akan guru, yang boleh tahukan tiap seteru. Nah, di sini pada baris pertama rima akhirnya adalah U. Maka baris kedua pun harus rima akhirnya U. Untuk contoh selanjutnya, kalian bisa pelajari sendiri ya. Nah, itulah pengertian serta ciri-ciri dari puisi rakyat berupa gurindam. Jenis puisi rakyat yang ketiga yaitu syair. Syair berasal dari Persia dan dibawa masuk ke Nusantara bersama dengan masuknya Islam ke Indonesia. Kata atau istilah syair berasal dari bahasa Arab, yaitu syair atau syu'ur, yang berarti perasaan yang menyadari. Kemudian, kata syu'ur berkembang menjadi syi'ru, yang berarti puisi dalam pengetahuan umum. Penyair yang berperan besar dalam membentuk syair khas Melayu adalah Hamzah Pansuri, dengan karyanya antara lain Syair Perahu, Syair Burung Pingai, Syair Dagang, dan Syair Sidang Fakir. Ciri-ciri syair antara lain, setiap bait terdiri dari 4 baris. Setiap baris terdiri dari atas 8-14 suku kata. Bersajak A, 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 A. Semua baris adalah isi.
Bahasa yang digunakan biasanya berupa kiasan. Nah, perhatikan contoh syair berikut yang berjudul Syair Perahu karya Hamzah Fansuri. Syair yang pertama, inilah gerangan suatu madah, mengarangkan syair terlalu indah, membetuli jalan tempat berpindah, di sanalah iktikat diperbetuli sudah. Sama halnya seperti pantun, tiap bait syair terdiri dari 4 baris. Setiap baris terdiri dari 8 sampai 14 suku kata. Bersajak A. Artinya, jika baris pertama bersajak H, maka baris berikutnya, baris kedua, ketiga, dan keempat harus bersajak H pula. Mari kita baca contoh syair yang kedua. Wahai muda, kenali dirimu, ialah perahu tamsil hidupmu. Tiadalah berapa lama hidupmu, ke akhirat jua kekal hidupmu. Nah, baris pertama pada syair tersebut bersajak U, dan diikuti oleh baris kedua, ketiga, dan keempat, yaitu bersajak U. Nah, itulah pengertian dan ciri-ciri puisi rakyat berupa pantun, gurindam, dan syair. Sekian dulu pembahasan kali ini. Mudah-mudahan materi yang Ibu sampaikan dapat dengan mudah kalian pahami. Semangat terus ya belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.